Dua kurir narkoba divonis hukuman mati. Angin kencang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Berwisata sambil melihat tarian si gale-gale. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya, Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, 2 kurir narkoba dijatuhi hukuman mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan. Keduanya dinilai terbukti membawa 29 kg sabu dan puluhan ribu pil ekstasi. Dua terdakwa masing-masing Muhammad Fauzan dan Kiki Rezeki Siregar mengikuti jalannya sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Medan secara daring. Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman mati kepada kedua terdakwa. Majelis hakim menilai tidak ada hal yang meringankan, sedangkan hal yang memberatkan kedua terdakwa sudah lebih dari 1 kali menjadi kurir narkoba. Majelis hakim yang diketuai oleh Cipto Hosari Persauran Nababan dalam amar putusannya menyatakan kedua terdakwa dijerat dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Putusan hakim sesuai dengan tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut kedua terdakwa dengan hukuman mati. Setelah mendengarkan putusan, penasihat hukum kedua terdakwa belum bisa memastikan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Kedua terdakwa pada bulan September tahun 2024 lalu ditangkap oleh polisi di Kota Medan bersama dengan barang bukti narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik dengan berat total 29 kg beserta puluhan ribu pil ekstasi. Rauganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pria yang merupakan pensiunan polisi ditangkap tim gabungan Polda Sumatera Utara usai diduga menipu sejumlah orang untuk lulus dalam seleksi penerimaan Bintara Polri. Kerugian para korban mencapai miliaran rupiah. Ini adalah rekaman video amatir yang direkam tim Tebas Jatan Ras Polda Sumatera Utara ketika menangkap Ferry Banjarnahor di kawasan Marendal. Pensiunan polisi ini menjadi terduga pelaku penipuan kelulusan calon siswa Bintara Polri. Ditangkap beserta istri dan seorang wanita yang merupakan pekerja. Dalam praktiknya, pelaku membuka jasa bimbingan belajar persiapan ujian penerimaan calon siswa Polri di kawasan Selambo, Kota Medan. Saat proses latihan berjalan dan mendekati waktu ujian, para pelaku kemudian menjanjikan jika anak-anak korban dapat dipastikan masuk menjadi anggota Polri melalui jalur khusus yang dimiliki pelaku utama. Korban kemudian diminta uang mulai dari 170 juta rupiah hingga 430 juta rupiah. Diperkirakan total kerugian seluruh korban mencapai 1,4 miliar rupiah. Irwasda Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Nanang Mas Budi bilang sejauh ini ada 5 korban. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat korban-korban lain karena praktik bimbingan belajar milik pelaku sudah berjalan sejak tahun 2015. Kami bisa mengungkap terjadinya praktek pencaloan dengan modus untuk membuat atau membuka bimbingan latihan bimbel untuk persiapan dari CASIS dengan dilakukan tipu daya iming-iming agar para peserta tersebut dapat masuk dengan jalur khusus. Nah, inilah yang kami ungkap oleh tim. Polda Sumatera Utara saat ini juga masih melakukan penyelidikan guna memastikan ada tidaknya keterlibatan anggota Polri aktif dalam praktik penipuan penerimaan CASIS Polri ini. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pria di Kota Medan terpaksa dilumpuhkan polisi dengan tembakan usai melawan saat akan ditangkap.
Pelaku yang merupakan pencuri sepeda motor merupakan residivis yang sudah 4 kali dipenjara dalam berbagai kasus kejahatan. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam detik-detik saat pelaku hendak melakukan pencurian sepeda motor di kawasan Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Bersama seorang temannya yang sudah ditangkap, pelaku terlihat berjalan menuju rumah korban untuk mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Berbekal rekaman ini, petugas unit reskrim Polsek Medan Kota berhasil melakukan identifikasi terhadap Agus Salim dan menangkapnya di Jalan Turi, Kota Medan. Namun saat ditangkap, pelaku berupaya kabur dengan melawan petugas sehingga polisi memberikan tindakan tegas. Wakapolsek Medan Kota, Ajun Komisaris Polisi Ridwan bilang pelaku merupakan pelaku kejahatan yang sudah berulang kali dipenjara dengan beragam kasus. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2022, pelaku setidaknya sudah 4 kali dipenjara karena melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak 2 kali, mencuri sepeda motor dan terakhir mencuri kaca spion mobil. Polisi kini tengah memburu pelaku-pelaku lain yang diduga turut terlibat dalam aksi kejahatan pelaku. Pada saat dilakukan penangkapan, pelaku berusaha melawan personil kita dan berusaha melarikan diri sehingga dilakukan tindakan tegas. Dan perlu disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa pelaku sering meresahkan masyarakat dan merupakan residivis. Dalam kasus ini, pelaku terancam akan dipenjara untuk kelima kali selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Angin kencang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan angin kencang akan melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Angin dengan kecepatan hingga 50 km per jam diperkirakan akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Berdasarkan pengamatan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan, angin kencang yang melanda kota Medan disebabkan adanya gangguan siklon tropis di wilayah Laut Cina Selatan. Kondisi ini mempengaruhi massa udara di bagian barat Sumatera Utara yang bergerak ke arah timur sehingga menyebabkan terjadinya angin bahorok. Angin bahorok bersifat lokal yang mempengaruhi wilayah Deli Serdang dan kota Medan. Angin dengan kondisi kering dan panas ini mampu mencapai kecepatan hingga 50 km per jam, yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada bangunan dan pohon tumbang. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan memperkirakan angin kencang akan berlangsung 2 hari ke depan. Kami melihat dari model cuaca dan juga berdasarkan kondisi cuaca, kondisi ini masih dapat terjadi hingga 2 hingga 3 hari ke depan. Terkait dengan kerusakan-kerusakan dengan kecepatan angin sampai 50 km per jam seperti apa saja Bang potensinya? Dari informasi yang kami dapatkan, telah terjadi beberapa pohon tumbang di wilayah kota Medan dan sekitarnya, dan juga terjadi kerusakan ringan pada bangunan seperti kaca yang pecah dan lain sebagainya. Himbauannya kepada masyarakat? Ya, kami menghimbau kepada warga masyarakat, khususnya di wilayah kota Medan, Deli Serdang dan sekitarnya, untuk tetap waspada terhadap terjadinya angin kencang, terutama pada siang, sore hingga malam hari nanti. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati saat di luar ruangan, terutama saat berada di sekitar pohon dan bangunan. Sebelumnya pada Selasa kemarin, angin kencang melanda kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, yang menyebabkan kerusakan pada bangunan dan pohon tumbang. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing, Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah.
Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, berbekal kreativitas, seorang wanita di Kabupaten Deli Serdang mengolah limbah styrofoam menjadi beanbag atau kursi santai yang cantik dan bernilai ekonomi tinggi. Kini kursi santai berbahan styrofoam sudah dipasarkan ke sejumlah daerah di Sumatera. Banyaknya limbah styrofoam terus menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup. Namun di tangan seorang Dewi Setiani, limbah styrofoam mampu diolah menjadi beanbag atau kursi santai yang cantik dan bernilai ekonomi tinggi. Untuk mengolah limbah styrofoam sendiri cukup sederhana. Limbah styrofoam diolah menjadi bulir-bulir kecil dengan menggunakan mesin khusus, kemudian bulir-bulir tersebut dikumpul dan dimasukkan ke dalam kain pembungkus dengan aneka bentuk dan warna. Dewi mengaku memproduksi aneka bentuk kursi santai sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk harga sendiri cukup terjangkau, mulai Rp100.000 hingga yang paling mahal Rp850.000. Usaha yang diberi nama Medan Beanbag ini dibangun Dewi pada tahun 2012 lalu karena prihatin melihat banyak limbah styrofoam di lokasi tempatnya bekerja dulu. Mulai saya saya kan dulu kerja salah satu bidang furniture kan. Awalnya saya lihat ada pecahan styrofoam atau styrofoam kan biasa kalau perabot itu ada kayak kas styrofoam itu yang besar kan. Kok sayang kali banyak kali gitu nggak dimanfaatin. Nah, saya ambil ide, ada yang memang bisa saya pergunakan, saya buat cover beanbagnya, saya coba buat cover kan. Habis itu ya udah saya beli mesin, saya pecahin itunya. Sekarang udah jadi. Kini Dewi memamerkan hasil karyanya di galerinya yang berada di Desa Lalang, Kabupaten Deli Serdang. Dewi juga memasarkan karyanya melalui jejaring media sosial. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Berwisata sambil melihat tarian si gale-gale, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Desa Wisata Tomok Persauran, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir menjadi salah satu destinasi favorit bagi para wisatawan saat berada di Danau Toba. Di sini wisatawan dapat melihat perkampungan rumah Batak dan menari tortor bersama patung legenda si gale-gale. Begitulah suasana perkampungan Batak di Desa Wisata Tomok Persauran, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Pada momen liburan dan akhir pekan, kawasan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan yang sedang berwisata di kawasan Danau Toba. Lokasinya tidak jauh dari pelabuhan kapal feri Tomok dan pelabuhan kapal motor penumpang, sehingga aksesnya mudah didatangi. Salah satu yang paling diminati adalah wisata sejarah dan budaya dengan menari tarian tortor khas Batak bersama patung si gale-gale diiringi musik gondang. Wisatawan secara bersama-sama dapat menari dengan balutan kain ulos yang disediakan pengelola.
Si gale-gale adalah patung atau boneka menyerupai manusia yang bisa menari karena digerakkan seseorang dari belakang menggunakan tali. Seorang wisatawan mengaku senang dapat mengikuti tarian tortor bersama patung si gale-gale. Ia ingin memperkenalkan budaya Batak terutama bagi anak-anaknya sebagai generasi muda. Ya, kita sebagai orang Batak, terus terang bangga akan kampung halaman dengan tradisi si gale-gale. Kira-kira demikian. Ini kan abang juga membawa anak-anak nih sebagai generasi Batak, kan apa nih harapan abang atau keinginan abang kepada anak-anak yang sengaja abang bawa ke lokasi patung si gale-gale? Ya, harapan kita sebagai orang tua dengan demikian, dengan ini anak-anak juga mengerti akan tradisi dan budaya kita sebagai orang Batak. Selain dari dalam negeri, banyak juga wisatawan mancanegara seperti Malaysia, Jepang, Tiongkok yang turut berkunjung. Di sini pemandu juga menjelaskan sejarah patung si gale-gale. Ceritanya dahulu seorang raja yang kehilangan anak tunggalnya saat berperang, sehingga oleh rakyatnya dibuatkan patung replika yang sangat menyerupai anak raja tersebut. Yang kita lihat itu aja. Memang kita sudah perhatikan karena yang masuk ke sini untuk menari, untuk foto-foto, bukan sekedar suku Jawa, bukan sekedar suku Ambon apa segala macam. Bahkan dari mancanegara juga seperti Malaysia, contohnya Malaysia, Jepang, Cina itu dia mau dia pakai itu, Pak. Dan memang dia datang ke Samosir ini, tujuan dia untuk ke makam ke si gale-gale ini dan ke makam raja. Masih di kawasan yang sama, wisatawan juga dapat mengunjungi destinasi seperti Makam Raja Sidabutar, Museum Batak, dan banyak tempat kuliner serta cenderamata. Armando Sinaga, Kompas TV, Samosir, Sumatera Utara. Saudara, hidangan gulai itik dengan sajian kuah santan menjadi menu primadona warga di Kabupaten Mandailing Natal. Betapa tidak, kuah santan dengan rasa pedas dipadu gurihnya daging itik dijamin akan membuat Anda ketagihan. Gulai itik Jamanggis, itulah menu andalan salah satu rumah makan di Jalan Lintas Timur Panggorengan, Kota Panyebungan, Kabupaten Mandailing Natal. Gulai dengan sajian kuah santan pedas dipadu gurihnya daging itik menjadikan menu ini selalu diburu oleh masyarakat. Proses pembuatan gulai itik sendiri tidak terlalu rumit. Aneka bumbu seperti irisan bawang merah, serai, cabai giling merah, dan rawit serta lengkuas menjadi bumbu utama yang dimasak dengan potongan daging itik dan sedikit kuah santan. Untuk menambah rasa gurih dan menghindari aroma amis, pengelola rumah makan menambahkan sedikit campuran air perasan asam. Untuk menjamin kelezatan rasanya, pengelola rumah makan memasak gulai itik dengan menggunakan kayu bakar. Kalau masak kayu bakar, dia lama, rasa apanya agak lama, enggak gampang basi. Oke, artinya Tahan lama dia. Kalau memakai gas, sebentar aja udah agak berbau ya. Berbau lah dia. Oke, dari cita rasanya Bang, itu mempengaruhi nggak Bang pakai kayu bakar ini, Bang? Pasti. Itu seperti apa? Kayu bakar ini karena dulu pun masak pakai kayu bakar, biar biar tahan lah dia. Aromanya pun aroma kayu itu pun masuk dia ke dalam ke dalam gulai itu. Setiap hari, sedikitnya 7 hingga 10 ekor itik diolah untuk memenuhi pelanggan. Bahkan tak jarang pelanggan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dapat menikmati gulai itik ini. Gulai itik yang ku nikmati hari ini, saya sudah nunggu mulai dari jam 11 tadi. Ternyata baru masak jam 12:15. Saya sangat suka kepada cita rasanya, pedasnya terasa. Yang kedua tidak ada amis, dan dagingnya pun agak lembut, nggak keras dia. Jadi ditambah lagi tadi ada acarnya, tomat, bawang dan cabai rawit. Memang sering datang sini untuk? Oh iya, kadang sekali 3 hari kalau saya lagi di Panyabungan. Dan ini menjadi menu wajib makan siang saya di hari Selasa atau hari Kamis. Harus Bang ya? Harus. Oke, siap Bang. Untuk 1 porsi, gulai itik dibanderol dengan harga Rp20.000 plus hidangan nasi panas. Tim Liputan Kompas TV Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Saudara, sebuah kedai kopi di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo memiliki cara unik dalam menyajikan kopi. Di kedai kopi ini, kopi dimasak menggunakan pasir vulkanik Gunung Api Sinabung. Inilah kopi Brastagi by Garuda yang berada di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kopi ini disajikan menggunakan media pasir sebagai alat pemanas atau disebut kopi pasir. Kopi Brastagi ini menjadi menarik karena menggunakan teknik memasak dari Turki. Pasir yang digunakan juga cukup unik. Biasanya, kopi pasir menggunakan pasir pantai. Namun, di sini pasirnya menggunakan vulkanik Sinabung. Kalau pasirnya kebetulan kita pakai pasir dari desa Kinayan, dari desa Turki. Ya itu dia ada kayak aroma vulkaniknya sih. Gitu. Karena untuk awal orang bilang kan sebenarnya pasir pantai, cuman kan di kampung kita ini gak ada pantai. Jadi kita coba beralih ke gunung dan ternyata aman. Salah satu pengunjung mengakui ada rasa berbeda dari kopi pasir ini. Selain rasa yang nikmat, pengunjung juga dapat melihat langsung proses pembuatannya. Rasanya cukup baik, enak ya. Kebetulan saya tanya tadi sama yang bikin kopi, dia merasa Arabica, dia dapat asam-asamnya. Ya bagus lah untuk kopi ya dari daerah kita cukup bagus, cukup enak ya. Saya bandingkan sama kopi-kopi yang mungkin sudah pernah saya minum, ini rasa enak ya. Pak, tadi kan melihat dimasak dengan pasir nih Pak. Iya. Baru pertama kali lihat atau seperti apa nih Pak kalau khusus nih? Kalau yang langsung baru sekali ini saya lihat. Biasanya kan dari video, dari ini ya. Konsep kopi unik ini diharapkan menjadi daya tarik bagi dunia wisata di Kabupaten Karo. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.